Shalom, saudara-saudara, amang inang yang diberkati Tuhan. Selamat hari Natal. Saudaraku, di tengah keriuhan-keriuhan, kita mengikuti perayaan-perayaan Natal. Mendengarkan lagu-lagu Natal, cerita-cerita Natal, pesan-pesan Natal. Pertanyaan sekarang, mengapa kita merayakan Natal? Saudaraku, di antara semua pesan-pesan Natal yang kita kirimkan atau yang sudah kita terima, baik yang melalui sosial media, melalui televisi, melalui media-media lain, hanya ada satu pesan yang benar-benar penting untuk kita garis bawahi. Apa itu? Kita merayakan Natal karena Natal Tuhan ingin berbagi kekekalan dengan amang inang, dengan saya, dengan kita semua. Itulah mengapa kita harus rayakan Natal. Anda, amang inang saya, kita semua tidak diciptakan hanya untuk hidup 80, 90 atau 100 tahun di dunia ini. Bukan. Kita jauh lebih penting dari itu. Bukan hanya untuk bertahan hidup 100 tahun. Tapi Tuhan punya rencana jangka panjang untuk amang inang. Untuk kita semuanya. Dia merancang kita untuk hidup kekal. Untuk hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu hari jantung kita akan berhenti. Dan begitu jantung kita berhenti berdetak, itulah menjadi akhir dari hidup fisik kita. Tapi itu bukan akhir saya sebagai pilihan. Bukan akhir amang. Kalau jantung berdetak, berhenti berdetak, bukan akhir. Itu hanya akhir dari jantung. Kita akan bertahan selamanya. Kita akan hidup triliunan tahun. Ada dua tempat dia, itu bersama dengan Tuhan di surga atau hidup triliunan tahun tanpa Tuhan, itu yang disebut dengan neraka. Tuhan ingin kita, amang inang, hidup bersamanya kekal triliun tahun bersama dia. Tuhan ingin amang inang, saya, kita semua menjadi anggota atau menjadi bagian dari anggota keluarganya. Untuk itulah dia mengutus Yesus Kristus ke bumi ini sebagai bayi. Sehingga sebagai bayi manusia dia bisa mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Begitu dia mati membayar hutang dosa kita dan bangkit kembali, itulah saatnya kita beroleh pengampunan dosa. Inilah berita Natal yang paling heboh, paling hebat. Dan tawaran ini tersedia untuk siapa saja. Ya, siapapun yang mendengarkan pesan ini, tawaran ini berlaku juga untukmu. Alkitab berkata tentang Yesus, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapapun yang terima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, Tuhan ingin menghabiskan waktu kekekalan. Tuhan ingin bersama kita dalam kekekalan. Jadi dia membuat jalan kepadanya dengan sederhana. Jadi ada jalan sederhana, bukan jalan yang susah. Apa itu? Percaya dan menerima. Ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam kekekalan bersama Allah kalau kita percaya, kita menerima. Bagaimana itu? Aku, amang inang, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menanggung dosa-dosa kita, itu ya, percaya.
Dan yang kedua, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi Tuhan mengutus anaknya lahir 2021 tahun yang lalu dan mati untuk kita, mati untuk Anda, mati untuk Amang Inang, mati untuk kita semua, dan itu disediakan bagi kita. Hadiah Natalnya disediakan bagi kita, dikirimkan bagi kita ribuan tahun jauh sebelum kita lahir. Karena itu saudara-saudara, hadiah Natal termahal, terbaik, terheboh yang bisa kita terima adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih penting untuk Anda pahami. Jadi ini perlu kita pahami sekarang. Tidak ada yang lebih penting dari ini selain implikasi Natal bagi hidup Anda, bagi hidupku, bagi hidupmu. Hadiah Natal dari Allah untuk Anda, untuk Amang Inang, untuk saya, untuk kita memiliki 3 ciri yang menjadikan hadiah itu unik dan luar biasa. Ada 3 ciri dari hadiah Natal yang diberikan Tuhan untuk kita. Pertama, hadiah itu merupakan hadiah termahal yang pernah kita terima. Jadi hadiah ini, hadiah Natal yang diberikan Tuhan untuk kita, hadiah termahal yang pernah kita terima, hadiah yang tidak ternilai harganya. Kenapa? Karena hadiah ini dibayar dengan darah dan nyawa anak tunggalnya, Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, hadiah Natal itu merupakan satu-satunya hadiah yang pernah Anda terima, yang pernah kita terima, yang bertahan selama-lamanya. Jadi ya, kita sudah lihat hadiah, diterima hadiah ini mungkin 1 tahun, 2 tahun bertahan, tapi sudah itu mungkin sudah dibuang, nggak bertahan. Tapi hadiah ini bukan hanya termahal, bukan tak ternilai, tapi dia juga bertahan selama-lamanya sampai kepada kekekalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadiah ini menjadi unik dan luar biasa karena hadiah ini sangat praktis. Sangat praktis, dapat dipakai setiap hari untuk selama-lamanya. Jadi hadiah Natal yang diberikan Tuhan kepada kita, dia hadiah termahal, hadiah yang tidak ternilai, hadiah yang bertahan selama-lamanya, dan hadiah yang praktis yang bisa kita pergunakan every day, setiap hari untuk hidup kita. Jadi ada banyak hadiah hanya dipajang doang, nggak bisa dipakai, hanya dilihat-lihat. Hadiah ini bukan hanya sesuatu yang luar biasa, tapi yang sangat praktis dan yang bertahan selama-lamanya. Saudara-saudara, karena itu sejujurnya merayakan Natal dan tidak menerima hadiah nomor 1 ini adalah tindakan yang bodoh. Jadi bukan hanya ikut nyanyi, ikut ke gereja ibadah, ikut merayakan, ikut berpesta, tapi tidak terima hadiahnya apa? Percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah mati untuk membayar dosa-dosa kita, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 10:35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran dan berkenan kepadanya. Jadi yang takut Dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Jadi siapa saja boleh menerima hadiah ini. Jangan sampai kita sibuk berpesta, ikut ke gereja, ikut ibadah, ikut bernyanyi, tapi belum menerima hadiah yang luar biasa ini. Atau menerimanya tapi belum membukanya. Saya sering melihat di pohon-pohon Natal gereja ada dibuat kado-kado, bungkus-bungkus kado, pohon-pohon Natal gereja. Dari tahun ke tahun di situ nggak pernah dibuka. Jadi Natal, hadiah Natal Tuhan untuk kita jangan sampai terbungkus saja, tapi harus dibuka, harus dipergunakan. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan atau dimanapun Anda berada, Anda memiliki tempat
dalam keluarga Tuhan selama-lamanya yang siap menunggu Anda menjadi anggota keluarga Tuhan. Undangan terbuka lebar. Karena itu percaya dan terimalah undangan itu. Bukalah hadiah Natal yang telah disediakan untukmu. Tanpa melihat latar belakang masalahmu atau keadaanmu sekarang. Natal adalah kabar terbaik yang bisa Anda dapatkan saat itu. Karena itu terima, buka, pergunakan hadiah ini menjadi pegangan, pedoman, panduan, tuntunan dalam perjalanan hidupmu. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Biarlah perayaan-perayaan Natal, ibadah-ibadah Natal kami sebagai tanda pengakuan bahwa kami menerima Yesus, percaya Yesus. Hadiah Natal terindah, termahal, terbaik, yang paling praktis dan yang bisa kami gunakan selamanya, yang pernah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau datang ke dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah yang kami rayakan, itulah yang kami pestakan, itulah yang kami syukur. Terima kasih Tuhan Yesus telah datang di dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, Horas, selamat Hari Natal.